Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara bil muwasalah wa nahaa 'anil muqata'ah. Wassalatu wassalamu ala man isara khuluqihi bi sillati rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi' biha 'alaiha al-azraq wa tuhassin biha lana al-akhlaq. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wasaddaqa wa akum minas sholihin. Al-ayat. Saudara jamaah Jumat Masjid Syuhada yang berbahagia, marilah kita panjatkan syukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sebagai hamba, sebagai mikrokosmos berhadapan dengan pencipta makrokosmos. Tidak mungkin kita akan bisa menghitung nikmat itu. Oleh karena itulah setiap khatib berdiri di mimbar, satu peringatan yang disampaikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ini mau menghitung nikmat Allah, kita akan sanggup menghitungnya, saking banyaknya nikmat itu. Kalau kita bicara nikmat Allah, ada yang namanya nikmat ikhtiari. Nikmat yang kita peroleh karena ikhtiar kita sebagai manusia yang diberikan akal. Ada yang disebut dengan nikmat fitri. Nikmat yang kita peroleh karena seluruh makhluk Allah akan berikan itu nikmat itu, yakni kehidupan, hidup. Kalau hewan diberikan hidup, akan tapi beberapa waktu yang lalu dia akan jadi korban, walaupun sama-sama hidup. Tumbuh-tumbuhan hidup, ada nikmat alami. Alhamdulillah kita diberikan alam Indonesia subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Hanya mungkin karena pengelolaan saja sampai saat ini mungkin belum seperti yang kita harapkan. Dan kalau bicara tentang nikmat yang terbesar adalah nikmat dini, nikmat agama. Kalau kita sebagai umat mampu dan mau bersyukur, Allah akan tambahkan syukur itu. Fa in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi nikmat agama adalah nikmat yang terbesar, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Dengan agama kita tahu, dan dengan agama kita sadar, kita punya motivasi atas hidup kita ini. Bahkan bahwa hidup kita bukanlah sekedar hidup-hidupan, tapi ada satu tujuan,
Ibtigha'i mardatillah, mencari keridhaan Allah. Dengan agama tahu arah hidup. Dengan agama kita bisa membedakan baik dan buruk, patut dan tidak patut. Dan alhamdulillah saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sekarang tanggal 5, 2 hari lagi tanggal 7 Juli, kita tahu di seluruh penjuru dunia menghadapi satu hari, satu bulan yang disebut adalah bulan Muharram, sebagai satu bulan yang membedakan dengan umat lain, di mana ukuran tanggal bulannya ada berdasarkan satu peredaran matahari. Umat Islam memiliki satu tanggalan tahun yang disebut dengan tahun Hijriah, dan 2 hari lagi akan sampai itu. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, kita 2 hari lagi memasuki tahun 1446 Hijriah, hari Minggu besok, hari Ahad. Kalau kita lihat saudara sekalian, yang ini diukur bulan pertama tahun baru Islam adalah dengan penanggalan berdasarkan bulan tahun Hijriah, adalah satu kekuatan yang luar biasa bagi kita pada saat ini. Karena apa? Karena satu penanggalan yang dasarnya bukan berdasarkan umumnya orang memberikan satu penanggalan. Orang biasanya penanggalan, peringatan satu hal yang besar, kejadian yang besar, diukur dengan ukuran kelahiran orang yang dijunjung tinggi, atau kematian orang yang dijunjung tinggi. Akan tetapi saudara Jumat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ini adalah dimulai pada saat Rasulullah SAW mendapat satu tantangan yang luar biasa, satu godaan, satu hambatan. Oleh karena itulah, untuk menyelamatkan dinul Islam, maka Rasulullah SAW hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Jelas ceritanya adalah berasal dari satu kejadian, yakni pada saat Abu Musa al-Asy'ari mendapat surat dari Umar bin Khattab yang tanpa tanggal, kemudian menjadi perbincangan. Kenapa tidak pakai tanggal? Disitulah lalu muncul satu pemikiran. Umar bin Khattab kemudian melakukan satu musyawarah. Ada usul yang asalnya adalah bagaimana kalau kita tentukan penanggalan Islam itu adalah berangkat di dalam kelahiran Rasulullah. Ada yang usul lagi, bukan dari kematian Rasulullah. Dan disitulah sahabat Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa diangkat nama tahun Islam itu adalah berasal dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Pada saat itu luar biasa tantangan terhadap Islam, tantangan penyembah-penyembah berhala yang pada waktu itu ada disebut sebagai kaum Quraisy. Dan ini menunjukkan betapa akhirnya disepakati bahwa tahun Islam itu ada dimulai pada saat hijrahnya Rasulullah SAW, menunjukkan betapa Islam sebagai satu agama, ide adalah lebih utama daripada individu perseorang.
Luar biasa Bapak-bapak jamaah yang berbahagia. Islam adalah agama yang di dalamnya adalah berdasarkan kitab suci. Yang kitab suci selama 15 abad ini tidak pernah berubah. Adakah kitab suci di dunia ini? Adakah yang dianggap suci oleh manusia ini yang selama 15 abad tidak berubah? Tidak ada. Yang tidak berubah itulah Al-Quran. Sehingga tidak heran kalau dalam Al-Quran dikatakan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nahnu nazzalna dzikra, aku turunkan dzikr. Aku turunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan aku jaga. Sebagai seorang muslim, saudara sekalian, kita harus punya sense of pride, kebanggaan. Setiap ditemukan teknologi baru, ilmu baru, tidak ada yang menafikan ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap ditemukan teknologi baru, justru memperkuat ayat-ayat suci Al-Quran. Apalagi kalau kita bicara tentang teologi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah itu adalah Esa Tunggal. Dan oleh karena itulah sekarang pada saat dunia teknologi begitu maju, medsos begitu luar biasa pengaruhnya kepada umat manusia, betapa sekarang kita bisa banyak melihat dan mendengar betapa berduyun-duyun, berbondong-bondong menjadi mu'alaf. Karena apa? Karena rasionalitas daripada Islam sebagai agama, dan itulah yang saya sebut di dalam yang pertama tadi, nikmat yang terbesar adalah nikmat agama. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itulah tahun baru Hijrah yang akan dimulai 2 hari lagi, betapa banyak kata-kata hijrah itu ada di dalam Al-Quran. Dan oleh karena itulah, karena hijrah itulah yang dipilih sebagai tolak ukur. Kenapa tahun baru Islam itu dimulai dari hijrah? Di mana bahwa faktor ide lebih penting di dalam Islam. Maka itu semuanya, salah satu contoh di dalam ayat Al-Quran tentang hijrah ini, ada 31 kata hijrah di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah sebagai satu alasan kenapa tahun baru Islam itu adalah berangkat, dimulai tolak ukurnya adalah hijrahnya Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahaduna fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguh orang yang beriman dan dia adalah hijrah dan berjihad di jalan Allah, dia itu mengharap rahmah Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Walladzina hajaru fi sabilillah tsumma qutilu aw matu layarjuannakumullahu khazana. Dan orang-orang yang hijrah, yang memindahkan diri dari satu tempat, satu posisi ke posisi yang lain di jalan Allah, tsumma qutilu, dan orang itu kemudian terbunuh atau meninggal, layarjumannakum Allahu khazana. Allah akan memberikan satu rizki yang baik, yang hebat. Saudara-saudara sekalian, pada saat ditentukan bulan Muharram ini adalah sebagai satu bulan hari besar, maka Muharram yang berarti adalah yang disucikan, Muharram yang berarti terhormat, Muharram yang berarti yang dimuliakan, karena di dalam bulan inilah banyak kejadian-kejadian besar di dalam sejarah kehidupan manusia.
Satu contoh misalnya tanggal 1 Hijrah, tanggal 1 ada peristiwa besar hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dan pada saat itu kemudian sebagai satu puncak dalam peradaban manusia, maka Muhammad Rasulullah SAW menyatakan satu konstitusi yang kita kenal sebagai Piagam Madinah. Dan Piagam Madinah inilah yang kemudian kita lihat sebagai satu induk dari apa yang kita kenal demokrasi. Toleransi itu semuanya ada di dalam Piagam Madinah. Luar biasa. Dalam bulan Muharram ini juga kemudian dianjurkan puasa. Dalam bulan Muharram ini juga Bapak Ibu Bapak sekalian, terjadi pertukaran kiblat dari Yerusalem ke Mekah Al-Mukarramah. Dan kita berdoa mudah-mudahan yang sekarang terjadi di Gaza, terjadi di Palestina, mudah-mudahan akan Allah berikan satu jalan yang terbaik. Pada 17 Muharram ini juga kita pernah kenal sejarah pada waktu kita masih kecil, yakni tentara gajah yang dibawakan oleh Abraham itu menyerang Ka'bah. Kemudian pada bulan Muharram ini juga Musa mengalahkan Fir'aun, Ibrahim selamat dari api unggun Namrud, kemudian Nabi Ayub terlepas dari bala penyakit. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan dengan adanya peringatan ini, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga namanya disebut Muharram karena berarti disucikan, yang berarti bermakna terhormat dan yang dimuliakan, maka kita bisa menangkap makna dan bisa mengisinya dengan ibadah, amal soleh, dan itu bagian daripada iman. Saudara-saudara sidang yang Jumat yang berbahagia, marilah kita akhirnya dalam yang pertama ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menangkap tanda-tanda zaman, yakni dengan memperingati dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan ibadah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam khutbah yang pertama, kembali selalu kita bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dari peristiwa datangnya bulan yang mulia, ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita dalam menyongsong masa depan, yakni mengingatkan kepada kita betapa pentingnya peristiwa hijrah
yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala romantika perjalanan hijrah itu. Kita masih ingat pada waktu kecil betapa kaum Quraisy mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan ada burung yang membuat sarang di depan gua gitu. Termasuk juga ada sarang laba-laba, sehingga kaum kafir Quraisy yang sudah berada di depan pintu, dia berpikir, wah, tidak mungkin ada di dalamnya Muhammad. Kembali, kullu syai'in tahta masyiatillah. Allah menghendaki, skenario Allah menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selamat. Bahwa di dalam peradaban, di dalam kehidupan manusia, saudara-saudara sekalian, nggak bisa tidak, Allah itu memang ada. Bahkan manusia membutuhkan Allah. Kalau orang merasa tidak butuh Allah, pada satu saat dia akan terpaksa membutuhkan Allah. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, dengan 2 hari lagi kita masuk di dalam bulan Ramadan, bulan Muharram, menjadikan kita untuk merefleksi diri. Karena setiap pergantian tahun harus ada satu tujuan. Harus lebih baik. Man kana yaumuhu khairun min amsi fahuwa rabb. Kalau kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Dan besok kita masuk dalam tahun 1446 Hijriah, haruslah kehidupan kita lebih baik pada hari ini. Refleksi diri, introspeksi, itulah yang harus kita lakukan. Kemudian dengan masuk ke dalam satu tahun baru, bulan baru, hari baru, mudah-mudahan itu merupakan satu awal strategi kebangkitan Islam dan umat Islamnya. Saudara-saudara sekalian, dengan kita masuknya tahun baru, tambah lagi umur kita. Apakah berkurang umur kita atau tambah umur kita? Tergantung dari sudut mana memandangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, janganlah kita itu melupakan karena harta, karena status sosial, karena tongkrongan-tongkrongan, karena material demand, sehingga kita melupakan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pertemuan setiap Jumat, kita akan selalu mendapat tetesan-tetesan iman kita bertambah. Al-iman yazid wa yanqus. Mudah-mudahan iman kita selalu bertambah dan tidak berkurang. Selanjutnya, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita akhiri, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menangkap tanda-tanda zaman di mana agama adalah merupakan satu kebutuhan. Di satu pihak kebutuhan itu adalah ada pada diri kita, maka di satu pihak itu adalah agama yang syarat dengan kebenaran. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbana arhamna jami'a bi jami'i sholihati anta rahman anta ghufrun wa'fu 'anna bi dhurbina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamul mursalin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.